Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bertemu walaupun secara virtual dalam mata kuliah bimbingan dan konseling. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 11. Saya Sofia Asti Istighfari sebagai moderator dan teman saya ada Yogi, Narisa, dan juga Nenden. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai problematika pelaksanaan bimbingan dan konseling dari dulu hingga abad ke-21. Baik, teman-teman, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai problematika pelaksanaan bimbingan dan konseling. Pada dasarnya, problematika pelaksanaan bimbingan dan konseling ini bukan datang dari faktor eksternalnya saja, tetapi juga dari faktor internalnya. Pada saat ini, bimbingan dan konseling masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Hal itu terjadi karena kurangnya profesionalitas dan juga dedikasi dari orang-orang yang menekuni bidang bimbingan dan konseling. Secara umum, ada 3 faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama ada problematika eksternal atau dari masyarakat, yang kedua ada problematika internal atau dari konselor, dan yang terakhir ada problematika dalam dunia pendidikan. Problematika yang pertama adalah problematika eksternal atau datang dari masyarakat. Problematika dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di masyarakat pada dasarnya disebabkan adanya pandangan keliru dari masyarakat. Pandangan keliru itu ada 5. Yang pertama adalah layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebetulnya salah satu ciri dari keprofesionalan bimbingan dan konseling adalah pelayanan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Yang kedua, bimbingan dan konseling hanya untuk orang yang bermasalah saja. Nah, memang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tugas dalam bimbingan dan konseling adalah membantu dalam menyelesaikan masalah. Akan tetapi, peranan BK itu adalah melakukan tindakan preventif agar masalah tidak timbul dan melakukan tindakan antisipasi agar masalah yang lain tidak timbul. Yang ketiga, keberhasilan layanan bimbingan dan konseling bergantung pada sarana dan prasarana. Seringkali ditemukan pandangan bahwa keahlian seorang konselor disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap. Dan yang keempat, konselor harus aktif sedangkan klien harus atau boleh pasif. Nah, sering ditemukan bahwa klien menyerahkan penyelesaian masalahnya sepenuhnya kepada konselor. Mereka menganggap bahwa itulah kewajiban konselor dan itu adalah pandangan yang salahnya. Maksudnya pandangan yang keliru. Dan yang terakhir adalah menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus terlihat sesegera mungkin. Nah, seringkali klien atau baik dari orang tua atau keluarga klien yang berekonomi tinggi memaksakan kehendak kepada konselor untuk melaksanakan atau menyelesaikan masalahnya itu dengan secepat mungkin, padahal itu adalah pandangan yang keliru. Untuk problematika yang kedua yaitu problematika internal atau datang dari konselor. Nah, masalah yang timbul dari luar sebenarnya datang dari diri konselor itu sendiri. Pandangan yang salah dari konselor menyebabkan mereka salah mengambil langkah untuk memberikan penanganan kepada klien. Ada beberapa pendapat dari para konselor tentang hal itu, yaitu ada 4. Yang pertama, menyamakan bimbingan dan konseling itu dengan dokter atau psikiater. Walaupun pekerjaan dari bimbingan dan konseling dengan psikiater itu sejenis, maksudnya sama-sama ingin membebaskan klien dari penderitaan yang sedang dialaminya. Meskipun begitu, pekerjaan bimbingan dan konseling itu tidak sama dengan psikiater atau dokter. Yang kedua, menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Walaupun masalah yang dihadapi oleh klien itu sejenis atau sama, penyelesaiannya tetap saja tidak bisa disamaratakan.
Cara apapun yang akan dipakai untuk mengatasi masalah harus sesuai dengan kepribadian klien itu sendiri dan beberapa hal yang terkait dengan klien. Yang ketiga, bimbingan dan konseling mampu bekerja sendiri. Nah, pelayanan bimbingan dan konseling bukanlah proses yang terisolasi, melainkan proses yang syarat dengan unsur-unsur budaya, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling tidak mungkin dapat terlaksana dengan sendiri. Nah, yang terakhir, bimbingan dan konseling dianggap sebagai proses pemberian nasihat semata. Bimbingan dan konseling bukan hanya bantuan berupa pemberian nasihat, sebab pemberian nasihat hanyalah merupakan sebagian kecil dari upaya bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling menyangkut seluruh kepentingan klien dalam rangka pengembangan pribadi klien secara optimal. Nah, misalkan ada seorang klien yang dia itu suka mabuk. Nah, kita tidak bisa hanya memberikan nasihat bahwa mabuk itu tidak baik, tetapi kita harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang itu menjadi kecanduan dengan mabuk. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Narisa Zuhra Namira akan melanjutkan materi tentang problematika dalam dunia pendidikan, di mana problematika utama dalam BK di sekolah adalah karena adanya kekeliruan pandangan, di mana kekeliruan pandangan ini ada 3, yaitu yang pertama, bimbingan dan konseling hanya sebagai pelengkap kegiatan pendidikan, di mana masih banyak orang yang berpendapat bahwa bimbingan dan konseling itu hanyalah pelengkap dalam pendidikan saja, sehingga sekolah tidak perlu bersusah payah untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling. Namun, bukan berarti BK dan pendidikan harus dipisahkan. Namun, keduanya itu memiliki unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi, sehingga bimbingan konseling memiliki derajat dan tujuan yang sama, yaitu pelayanan pendidikan. Tujuan dari BK dan pendidikan adalah untuk mengantarkan para siswa untuk memperoleh perkembangan dirinya, yaitu perkembangan yang optimal, sehingga di sini terdapat perbedaan yang terletak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya saja, namun memiliki tujuan yang sama. Lalu yang kedua yaitu bimbingan konseling di sekolah banyak dianggap sebagai polisi sekolah, karena di sini pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya ketika ada siswa yang melanggar kedisiplinan, melanggar peraturan sekolah, mereka semua itu diserahkan ke guru BK, sehingga di sini beranggapan guru BK itu adalah jahat atau sangat ditakuti, atau yang sekarang banyak disebut itu adalah killer. Namun ketika kita dicerna secara logika atau kita dekat dengan guru BK, bahkan guru BK itu akan lebih berbeda dengan guru lain, dan guru BK di sini dia akan menempatkan dirinya sebagai pengacara atau bahkan bisa menjadi sahabat kepercayaan kita untuk mencurahkan semua perasaan yang sedang kita rasakan, sehingga kita akan mendapatkan jalan keluarnya, di mana konselor itu adalah petunjuk jalan atau pemberi informasi atau pembangun kekuatan, sehingga di sini tidak membela satu sama lain, namun di sini dia memberikan arahan atau jaminan hukum yang bermanfaat baginya. Lalu yang ketiga itu adalah bimbingan konseling dibatasi hanya untuk siswa tertentu saja, di mana masih banyak sekolah yang melakukan bimbingan konseling itu hanya dilakukan oleh orang yang memiliki masalah saja, ataupun dia yang memiliki kelebihan. Contohnya yaitu orang yang misalnya bermasalah karena sering bolos, sering ini dan sering itu, dia biasanya dibawa ke BK dan ditindaklanjuti, sehingga siswa lain berpikir bahwa BK itu adalah tempatnya orang-orang yang memiliki salah, ataupun
BK juga menjadi tempat yang siswa memiliki kelebihan lain, yaitu misalnya ketika dia ranking 1 terus, ranking 1 paralel di sekolahnya. Nah, BK akan lebih memberi pelayanan kepada orang yang memiliki masalah dan yang memiliki kelebihan tersebut. Namun seharusnya di sini adalah BK dia selalu atau siap melayani, memberikan pelayanan terbaiknya kepada seluruh siswa, sehingga siswa itu mendapatkan hak dan kesempatan yang sama melalui berbagai pelayanan yang disediakan oleh bimbingan dan konseling yang tersedia di sekolah. Bismillah, materi yang selanjutnya adalah alternatif pemecahan problem bimbingan, di mana masalah yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan di sekolah itu berbeda, sehingga kita harus menentukan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan masalahnya, di mana setiap orang itu tidak bisa disamakan walaupun sama, dia memiliki masalah yang sama, namun dalam alternatif pemberian sarannya itu tidak bisa disamakan, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Sofia, di mana setiap orang itu memiliki latar belakang yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, sehingga kita sebagai konselor atau khususnya guru BK di sekolah itu, kita harus mengetahui dulu latar belakang mereka seperti apa, agar kita saat pemberian masukan, memberikan sarannya itu sesuai dengan latar belakang dia dan masalah yang sedang dia hadapi. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang alternatif pemecahan problem bimbingan, yaitu ada 6 menurut Nurul Mu'alifah, yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Nenden. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Yang pertama, konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Masih banyak siswa di sekolah yang beranggapan bahwa guru BK adalah polisi sekolah yang harus mempertahankan tata tertib, kedisiplinan, dan lain-lain. Maka yang harus dilakukan oleh guru BK adalah memberikan pengertian bahwa guru BK sebenarnya berperan sebagai kawan pengiring, petunjuk jalan, pembangun kekuatan, dan pembina tingkah laku positif yang dikehendaki. Maka dengan pandangan, sikap, penampilan, dan keterampilan konselor, siswa atau siapapun yang berhubungan dengan konselor akan memperoleh suasana sejuk dan memperoleh harapan. Yang kedua, bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Di samping memerlukan nasihat, pada umumnya klien memerlukan pelayanan lain, seperti pemberian informasi, penempatan dan penyaluran, konseling, bimbingan belajar, pengalih tangan kepada petugas yang lebih berwenang dan ahli, layanan kepada orang tua siswa dan masyarakat, dan sebagainya, sesuai dengan problem yang dialami klien. Konselor juga harus melakukan upaya-upaya tindak lanjut, serta menyinkronasikan upaya yang satu dan upaya lainnya, sehingga keseluruhan upaya itu menjadi suatu rangkaian terpadu dan berkesinambungan. Yang ketiga, bimbingan dan konseling dibatasi hanya pada menangani masalah yang bersifat insidental. Konselor sebaiknya tidak hanya menunggu klien datang dan mengungkapkan masalahnya. Konselor harus terus memasyarakatkan dan membangun suasana bimbingan dan konseling, serta mampu melihat hal-hal tertentu yang perlu diolah, ditanggulangi, diarahkan, dibangkitkan, dan secara umum diperhatikan demi perkembangan segenap individu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pemecahan problem bimbingan. Nah, yaitu yang keempat, ada yaitu bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk klien-klien tertentu saja. Nah, tentunya bimbingan dan konseling itu tidak mengenal penggolongan siswa-siswanya. Nah, sehingga golongan siswa tertentu memperoleh pelayanan yang lebih dari golongan yang lain. Tentu itu tidak dilakukan. Tetapi semua siswa mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan bimbingan konseling. Kapan, bagaimana, dan di mana pelayanan itu diberikan. Pertimbangannya semata-mata didasarkan atas sifat dan jenis masalah yang dihadapi serta ciri-ciri pribadi siswa yang bersangkutan. Konselor membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin mendapatkan atau memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, kalaupun ada
Pengolongannya itu hanya didasarkan atas klasifikasi masalah, seperti bimbingan konseling pendidikan, jabatan atau pekerjaan, keluarga atau perkawinan. Nah, bukan atas dasar kondisi klien. Misalnya kayak jenis kelamin, kelas sosial, ekonomi, agama, suku, dan sebagainya. Nah, lebih jauh lagi, klasifikasi masalah itu mengarah pada spesialisasi keahlian konseling tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling melayani orang sakit dan kurang normal. Ada asumsi bahwa bimbingan konseling hanya melayani orang-orang normal yang mengalami masalah tertentu. Contohnya ketika ada seseorang yang mempunyai masalah, nah dia maka memerlukan bantuan konselor untuk mengatasi masalah tersebut. Akan tetapi beda halnya dengan orang yang memiliki kondisi abnormal seperti sakit jiwa. Nah, hal tersebut perlu bantuan ataupun penanganan dari seorang psikiater maupun dokter. Akan tetapi masalahnya banyak para konselor yang terlalu cepat menyimpulkan bahwa seseorang itu atau kliennya tersebut mengalami gangguan kejiwaan tanpa pertimbangan yang matang, sehingga dia memberhentikan konselingnya tersebut dan mengirimkan kepada seorang psikiater. Nah, yang bahayanya adalah ketika seseorang tersebut tidaklah sakit jiwa. Nah, maka kliennya tersebut akan menganggap konselor ini tidak ahli dalam bidangnya. Nah, dan akan enggan untuk percaya lagi. Oleh karena itu, konselor yang memiliki kemampuan yang tinggi harus mampu mendeteksi dan mempertimbangkan lebih jauh tentang mantap dan kurangnya fungsi-fungsi yang ada pada klien, sehingga dapat memutuskan apakah klien perlu dikirim kepada dokter atau psikiater atau tidak. Penanganan masalah oleh ahlinya secara tepat akan memberikan jasmani yang lebih kuat bagi keberhasilan pelayanan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama saja. Pada umumnya, usaha pemberian bantuan memang diawali dengan melihat gejala-gejala dan keluhan awal yang disampaikan klien. Namun, jika permasalahan awal itu dilanjutkan dan didalami dan dikembangkan, ternyata bahwa masalah yang sebenarnya itu jauh lebih luas dan lebih pelik daripada yang sekedar tampak atau disampaikan. Bahkan, kadang-kadang masalah yang sebenarnya terjadi berbeda dengan yang tampak atau disampaikan oleh klien. Maka dari itu, konselor tidak boleh terpukau oleh keluhan atau masalah yang disampaikan klien pertama kali. Konselor harus mampu melayani sedalam-dalamnya masalah klien yang sebenarnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Untuk sesi diskusi atau apabila ada pertanyaan, boleh nanti di forum. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.